Chelsea menelan kekalahan dari Fulham pada laga pekan ke-21 Premier League musim 2025-2026. Bermain di Craven Cottage, tim berjuluk The Blues takluk dengan skor 1-2. Fulham meraih kemenangan lewat gol Raul Jimenez dan Harry Wilson. Chelsea sempat menyamakan skor melalui Liam Delap, tetapi situasi menjadi sulit setelah Marc Cucurella mendapat kartu merah di babak pertama, sehingga tim tamu harus bermain dengan 10 orang. Hasil ini membawa Fulham naik ke posisi ke-8 klasemen sementara dengan 31 poin, sementara Chelsea turun ke peringkat ke-7 dengan jumlah poin sama, namun kalah selisih gol. Burnley dan Manchester United harus puas berbagi angka usai bermain imbang 2-2 pada laga pekan ke-21 Premier League musim 2025-2026. Pertandingan yang digelar di Turf Moor ini menjadi debut Darren Fletcher sebagai pelatih interim Manchester United. Burnley unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Aiden Heaven, sementara tim tamu membalikkan keadaan lewat 2 gol Benjamin Sesko. Namun Jadon Anthony mencetak gol penyeimbang yang membuat laga berakhir tanpa pemenang. Hasil seri ini membuat Manchester United tetap bertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan raihan 32 poin. Manchester City gagal mengamankan kemenangan dan harus puas bermain imbang 1-1 melawan Brighton pada laga pekan ke-21 Liga Inggris di Etihad Stadium. Sejak awal laga, tim asuhan Pep Guardiola tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang. Keunggulan City hadir di babak pertama melalui gol penalti Erling Haaland. Memasuki paruh kedua, Brighton tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan lewat Kaoru Mitoma. Setelah itu, kedua tim bermain terbuka dengan City terus menekan dan Brighton mengandalkan serangan balik. Namun hingga laga berakhir, tak ada gol tambahan tercipta dan pertandingan pun berakhir imbang. Napoli gagal meraih kemenangan saat menjamu Hellas Verona pada laga pekan ke-19 Serie A musim 2025-2026. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, pertandingan berakhir imbang 2-2. Tim tamu sempat unggul melalui gol Martin Frese serta eksekusi penalti Gif Orban. Napoli kemudian mampu menyamakan skor lewat kontribusi Scott McTominay dan Giovanni Di Lorenzo. Tambahan 1 poin membuat Napoli tetap menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 38 poin, sementara Hellas Verona masih tertahan di peringkat ke-19 dengan raihan 13 poin. Inter Milan sukses mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Italia setelah menaklukkan Parma dengan skor 2-0 pada pekan ke-19 Serie A. Laga ini terasa spesial bagi pelatih Inter, Christian Cifu, yang kembali ke markas mantan klub yang pernah ia tangani. Nerazzurri membuka keunggulan lewat gol Federico Di Marco di penghujung babak pertama, sebelum Marcus Thuram memastikan kemenangan melalui gol di masa injury time setelah memanfaatkan umpan Nicolo Barella. Kemenangan ini menjadi yang ke-6 secara beruntun bagi Inter Milan di Serie A, sekaligus mengukuhkan mereka di puncak klasemen sementara. Barcelona melangkah ke final Piala Super Spanyol 2026 setelah menang telak 5-0 atas Athletic Bilbao di laga semifinal yang digelar di Jeddah. Blaugrana tampil dominan sejak awal dan sudah unggul 4 gol di babak pertama melalui Ferran Torres, Fermin Lopez, Roni Batji, dan Rafinha. Pada babak kedua, Barcelona menambah 1 gol lagi lewat Rafinha untuk mengunci kemenangan besar. Hasil ini memastikan Barcelona lolos ke partai final dan akan menantang pemenang semifinal lain antara Atletico Madrid dan Real Madrid. Robert Lewandowski masih memiliki kontrak bersama Barcelona hingga akhir musim ini. Namun hingga sekarang belum ada pendekatan resmi dari manajemen klub terkait perpanjangan kontraknya. Barcelona disebut masih melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan mengenai masa depan sang striker. Meski demikian, peluang Lewandowski untuk meninggalkan Barcelona pada bursa transfer yang sedang berlangsung dipastikan tertutup. Kendati sempat dikaitkan dengan minat Al Hilal, penyerang asal Polandia itu akan tetap bertahan dan menyelesaikan musim ini bersama Blaugrana tanpa terganggu proses negosiasi. Real Madrid mulai memetakan langkah besar untuk lini belakang mereka menjelang bursa transfer, seiring beberapa bek memasuki sisa 6 bulan kontrak. Klub dihadapkan pada pilihan antara memperpanjang masa bakti pemain atau melepas mereka demi keuntungan finansial. Antonio Rudiger dan David Alaba
menjadi sorotan utama dengan situasi yang berbeda. Rudiger masih tampil reguler dan berperan penting di lini pertahanan, sementara Alaba kerap terganggu cedera sehingga masa depannya tidak pasti. Kondisi tersebut membuka kemungkinan Real Madrid mempertimbangkan penjualan Alaba, dengan klub disebut siap menunggu tawaran sekitar 10 juta euro yang dinilai wajar untuk pemain dengan kontrak yang segera berakhir. Joao Cancelo dipastikan kembali memperkuat Barcelona dengan status pinjaman dari Al Hilal setelah mencapai kesepakatan, termasuk pengurangan gaji sesuai keinginannya untuk kembali ke Camp Nou. Pemain asal Portugal itu sebelumnya tampil impresif bersama Barcelona pada musim 2023-2024 dengan mencatatkan 42 penampilan, 4 gol dan 5 assist. Kehadiran Cancelo diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Barcelona sekaligus memberikan fleksibilitas posisi, khususnya bagi Jules Koundé dan pertahanan tengah. Saat ini pembahasan telah beralih ke nomor punggung yang akan dikenakannya, dengan nomor 2 disebut sebagai pilihan favorit Cancelo. Eduardo Camavinga dilaporkan berpeluang meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang, menyusul posisinya yang mulai terpinggirkan di bawah arahan Xabi Alonso. Aurelian Tchouaméni kini menjadi gelandang utama yang tak tergantikan, sementara Camavinga lebih sering diplot sebagai pelapis. Keinginan Camavinga untuk mendapatkan menit bermain reguler demi perkembangan karirnya membuat opsi transfer menjadi realistis. Situasi ini langsung menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Manchester United dan Arsenal, yang dikabarkan memantau kondisinya dan siap bergerak cepat jika peluang transfer terbuka. Manchester United kembali memulai fase penting dalam pencarian manajer baru setelah resmi berpisah dengan Ruben Amorim. Di bawah pengaruh Sir Jim Ratcliffe, manajemen klub mulai memetakan sosok ideal yang dapat memimpin setan merah ke era baru. Salah satu kandidat yang menonjol adalah mantan pelatih Chelsea dan Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino. Menurut laporan jurnalis Rudy Galetti, Sir Jim Ratcliffe secara pribadi menilai Pochettino sebagai figur yang paling mendekati profil manajer ideal Manchester United. Pengalaman Pochettino dalam membangun tim muda, filosofi sepak bola menyerang, serta rekam jejaknya di Premier League menjadi nilai plus yang sangat diperhitungkan oleh klub. Real Madrid mulai bergerak agresif memburu Rodri di tengah ketidakpastian kontraknya bersama Manchester City. Setelah sempat ragu karena cedera lutut serius, performa Rodri yang kembali ke level elit pada musim 2025-2026 membuat Los Blancos semakin yakin untuk merekrutnya. Presiden klub Florentino Perez dikabarkan siap melakukan pendekatan langsung dengan menjanjikan peran sentral di lini tengah, di mana Rodri diproyeksikan bukan hanya sebagai jangkar, tetapi juga sebagai pengatur tempo tim dan penerus spiritual Toni Kroos. Kehadirannya diharapkan menjadi fondasi kuat bagi era baru Real Madrid di Bernabeu, sekaligus meningkatkan kualitas dan keseimbangan lini tengah klub. Arne Slot kini menghadapi tekanan besar di Liverpool, menyusul pemecatan Enzo Maresca di Chelsea dan Ruben Amorim di Manchester United yang dipicu hasil buruk dan memburuknya hubungan dengan manajemen tim. Meskipun performa Liverpool mulai membaik dengan 3 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir, hasil imbang 2-2 melawan Fulham pekan lalu memicu ketidakpuasan di kalangan penggemar. Posisi Slot memang lebih aman dibandingkan masa sulit awal musim, namun nasibnya tetap belum sepenuhnya stabil. Sejumlah pendukung Liverpool bahkan menyerukan pemecatan pelatih asal Belanda itu, berharap klub menindaklanjuti langkah serupa Chelsea dan Manchester United di tengah ketidakstabilan di Anfield. Kursi manajer Manchester United saat ini kosong usai pemecatan Ruben Amorim dengan Darren Fletcher ditunjuk sebagai pelatih sementara. Spekulasi terkait pengganti Amorim pun muncul, dengan Eddie Howe menjadi salah satu kandidat populer dan mendapat dukungan dari legenda klub Paul Scholes. Namun, manajer Newcastle itu menegaskan peluangnya pindah ke MU sangat kecil karena ia masih bahagia di klubnya, meski saat ini Newcastle berada di peringkat 9 Liga Inggris. Howe menekankan bahwa kebahagiaan dalam pekerjaan, hubungan baik dengan staf dan stabilitas di sekitarnya menjadi prioritas utama, sehingga kemungkinan besar ia tetap bertahan di Tyneside untuk jangka waktu dekat.
Bayern Munich memprioritaskan perpanjangan kontrak Dayot Upamecano yang masa baktinya tersisa kurang dari 6 bulan hingga musim panas 2026. Bek asal Prancis itu tampil kokoh bersama Jonathan Tah di bawah kepelatihan Vincent Kompany, membuat klub sangat ingin mempertahankannya. Direktur olahraga Christoph Fron menyatakan bahwa pembicaraan kontrak sudah berjalan dengan baik dan menekankan pentingnya perpanjangan ini untuk 3-4 tahun ke depan, mengingat usia Upamecano yang kini 27 tahun. Jika gagal mencapai kesepakatan, Bayer harus rela kehilangan sang pemain secara gratis pada musim panas 2026. Kiper Barcelona, Joan Garcia, mendadak menjadi sorotan publik setelah tampil gemilang di derby Katalan. Meski muncul spekulasi tentang kemungkinan pemanggilannya ke timnas Spanyol, Garcia menanggapinya dengan dingin dan rendah hati, menekankan bahwa tujuan utamanya adalah terus berkembang di setiap pertandingan bersama Barcelona, bukan mengejar panggilan tim nasional. Ia juga mengakui bahwa membela negara adalah impian setiap pesepak bola, namun ia memilih untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat tanpa memaksakan diri. Garcia menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa jika kesempatan itu datang, ia akan merasa sangat bangga. AC Milan dikabarkan hampir menyelesaikan perpanjangan kontrak jangka panjang Mike Maignan hingga Juni 2031, sekaligus menolak tawaran lebih tinggi dari Chelsea dan Manchester United. Kiper timnas Prancis ini menunjukkan loyalitas tinggi pada Rossoneri, menempatkan kenyamanan dan ambisi olahraga di Milan di atas nominal gaji. Paket kontrak baru mencakup gaji pokok sekitar 5,7 juta euro per musim, ditambah bonus performa yang mudah dicapai, sehingga total pendapatan bisa mencapai 7 juta euro per tahun. Keputusan Maignan bertahan tidak hanya menegaskan posisinya sebagai pilar tak tergantikan di San Siro, tetapi juga menjadi simbol komitmen dan dedikasinya terhadap klub yang telah membesarkan namanya. AC Milan dikabarkan sedang berupaya memperkuat lini belakang dengan memantau situasi Federico Gatti di Juventus. Klub pun mempertimbangkan kemungkinan pertukaran pemain yang melibatkan Conny de Winter sebagai bagian dari kesepakatan. Pelatih Milan, Massimiliano Allegri, diketahui mengagumi Gatti dan pernah bekerja dengannya saat masih menangani Juventus. Meskipun Gatti sedang absen karena cedera lutut sejak pertengahan November, minat Milan tidak surut. Formula pertukaran ini dianggap menarik bagi Juventus jika peran Gatti terbatas setelah pulih. Namun hingga saat ini, rencana tersebut masih berupa wacana dan belum memasuki tahap negosiasi aktif. Davide Fratesi kemungkinan besar tidak akan hengkang dari Inter Milan pada jendela transfer Januari 2026. Klub hanya bersedia melepas gelandang Italia itu dengan harga sekitar 35 juta euro, baik melalui penjualan permanen atau pinjaman dengan kewajiban beli. Fratesi mulai kehilangan posisi utama di bawah pelatih Christian Cifu karena persaingan ketat di lini tengah bersama pemain seperti Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu hingga hanya bermain 19 menit dalam 9 pertandingan terakhir Serie A. Tawaran Galatasaray untuk pinjaman dengan opsi beli senilai 30 hingga 35 juta euro ditolak Inter karena klub menginginkan jaminan pembelian pasti sehingga peluang Fratesi hengkang semakin menipis. Juventus dikabarkan berupaya membawa kembali Federico Chiesa pada bursa transfer musim dingin 2026 untuk memperkuat lini depan. Chiesa yang dilepas ke Liverpool musim panas 2024 seharga 15 juta euro karena cedera dan tuntutan gaji, tidak menutup peluang kembali ke Allianz Stadium. Namun, kepindahan ini tergantung masa depan Mohamed Salah di Liverpool. Kontrak Salah akan habis pada Juni 2027 dan keputusan terkait klubnya akan ditentukan setelah Piala Afrika 2025. Jika Salah tetap bertahan, kemungkinan Chiesa kembali ke Juventus menjadi lebih kecil karena winger Mesir itu memegang peran penting dalam rencana transfer tersebut. Borussia Dortmund saat ini berada dalam fase krusial untuk mempertahankan bek andalan timnas Jerman, Nico Schlotterbeck, yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2027. Klub menjadikan perpanjangan kontrak sang pemain sebagai prioritas utama, terutama menjelang jendela transfer musim dingin dan musim panas 2026, yang dianggap sebagai momen penentu bagi masa depannya di Signal Iduna Park. Direktur olahraga Dortmund, Lars Ricken, mengambil langkah ini untuk meredam minat agresif dari dua klub top Eropa,
Liverpool dan Real Madrid yang terus memantau situasi Schlotterbeck. Upaya ini menunjukkan betapa pentingnya peran Schlotterbeck bagi rencana jangka panjang Dortmund. Lennart Karl, gelandang serang jebolan Akademi Bayern Munich, mengungkapkan bahwa Real Madrid adalah klub impiannya, meski masih bermain untuk Bayern. Karl, yang debut profesionalnya di Piala Dunia Antar Klub 2025 saat Bayern menang 10-0 atas Auckland City, telah bermain dalam 20 laga resmi dan mencetak gol pertama Bayern di Liga Champions musim ini melawan Arsenal. Pernyataannya kepada fans yang ingin ke Real Madrid memicu kemarahan manajemen, tetapi setelah meminta maaf, Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, menegaskan bahwa masalah itu dianggap selesai dan Karl tetap dihargai atas penampilan di lapangan. Kontrak Luis Enrique di Paris Saint-Germain berlaku hingga musim panas 2027. Namun klub sudah bergerak untuk memperpanjang masa baktinya, bahkan dikabarkan mempertimbangkan kontrak seumur hidup sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Sejak ditunjuk pada 2023, Enrique membawa perubahan besar di permainan dan mentalitas tim, yang puncaknya adalah meraih kuadrupel pada musim 2024-2025, termasuk Liga Champions. Meski begitu, Enrique dilaporkan berencana meninggalkan PSG pada musim panas 2026 untuk mencari tantangan baru, dengan Manchester United muncul sebagai calon tujuan yang cocok setelah kursi kepelatihan mereka lowong. Masa depan Bradley Barcola di PSG diprediksi akan menjadi salah satu perdebatan paling panas pada jendela transfer musim panas mendatang, dan kabar ini tentu menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Liverpool. The Reds dikaitkan dengan pemain 23 tahun itu setelah melepas Luis Diaz ke Bayern Munich, sementara PSG menegaskan tidak berniat menjual sang pemain. Meski demikian, peluang bagi Liverpool tetap ada, mengingat saat ini mereka hanya mengandalkan remaja Rio Ngumoha sebagai pengganti Diaz. Kondisi ini membuat Barcola dianggap sebagai opsi penting yang bisa langsung memperkuat lini serang Liverpool, sekaligus memberikan pengalaman tambahan bagi tim muda mereka.